Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Paperta. Jadi, saya sekarang bersama kelompok sedang berada di Cibunyi Gelis, Bungur Sari. Usaha budidaya ikan nila ini sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Dikelola secara apik oleh 4 orang yang berdedikasi penuh. Alwida Sejahtera Farm ini menggunakan teknologi kincir air dan juga pemberian pakan otomatis yang bernama feeder. Kincir air itu tuh sebagai pemberi oksigen kepada ikan-ikan supaya ikan-ikan yang di dalam itu tidak usah ke permukaan air di sebelah sana. Kolam yang pertama itu untuk menjernihkan dari air-air yang kotorannya masih kasar. Kedua itu diluapkan airnya dan kemudian mengendap ke bawah, ke sana lagi bersih dan siap digunakan. Budidaya ikan yang dilakukan oleh Bapak Muhammad, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama menyiapkan kolam, kedua menyiapkan air dengan kualitas dan manajemennya, ketiga milih bibit yang bagus, yang berkualitas, yang keempat pemberian pakan yang teratur dan juga memilih pakan-pakan yang bagus, dan yang terakhir tata kelolanya. Merupakan komponen yang paling penting karena kalau pengelolaannya tidak benar, hasil panennya akan gagal. Prosesnya itu buat pembersihan ikan nila itu terbagi menjadi 4 tahapan. Pertama itu persiapan kolam. Jadi sebelum kita menanam itu kita juga harus siap menyiapkan kolamnya terlebih dahulu. Yang kedua ada persiapan bibit, meliputi pemilihan dan pemeliharaan benih hingga siap dipindahkan ke kolam pembesaran. Jadi kadang-kadang begitu ikan itu begini nabrak ini, di kepalanya ikan bonyok begini. Begini, ada curiga, kenapa? Ada perbedaan, bisa kelihatan dari mata, bisa kelihatan dari kepala, kayak gitu. Kepalanya besar-besar, matanya udah agak keluar, ya. Karena biasa kalau yang betina itu tidak pernah mengerami, itu nila itu. Yang ketiga yaitu pemberian pakan buatan. Pakan memegang peran krusial dalam keberhasilan produksi pada kegiatan budidaya ikan. Dalam sistem budidaya, pemberian pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan ikan. Untuk pengaplikasiannya yaitu dengan menggunakan feeder atau pemberian pakan otomatis yang disetting pada jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Pakan buatan ini berkontribusi sebesar 70% dari biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pakan. Ini merupakan salah satu data riwayat pakan di Alwida Farm. Ada pemberian pakan alami. Karena komoditas utama di Alwida Farm ini adalah ikan nila, jadi kita akan membahas lebih jauh terkait ikan nila. Ikan nila digolongkan sebagai herbivora yang lebih menyukai fitoplankton, detritus, serta makrofit sebagai sumber pakan. Salah satu jenis pakan alami yaitu Azolla microphylla. Azolla microphylla merupakan tumbuhan paku air yang dapat berkembang biak dengan cepat dan memiliki kemampuan untuk memfiksasi nitrogen dari udara. Namun, laju pertumbuhan ikan nila dengan pakan alami itu lebih rendah dibandingkan dengan pakan buatan. Salah satu faktor utamanya adalah ketidakseimbangan komposisi nutrisi pada pakan alami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan protein dan energi pada ikan nila secara optimal. Nah, di Alwida Farm ini, para pembudidaya itu harus mengetahui kapan larva ikan yang dibeli itu akan datang. Karena 5 hari sebelum datangnya larva, kolam sudah harus diberi air dan pupuk untuk merangsang pertumbuhan pakan alami seperti fitoplankton, mikroorganisme, dan dapnia. Nah, dapnia ini merupakan salah satu jenis pakan alami yang sering digunakan untuk budidaya pembenihan ikan. Larva merupakan konsumen terbanyak dapnia karena sifatnya yang filter feeder dan memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, ukurannya yang sesuai dengan buku Alwida Sejahtera Farm ini dikelola oleh yaitu Pak Daruhan Handoko sebagai pemilik dan Pak Mamat Rahmat sebagai penanggung jawab usaha. Pengelolaan usaha pembesaran ikan nila memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Pada usaha Alwida Sejahtera Farm ini, ada tenaga kerja inti yang mengurus bagian budidaya, terdapat 4 orang. Tentu saja, sebelum ditetapkan untuk bekerja, tenaga kerja tersebut di-training selama kurang lebih 3 bulan. Karena setiap tenaga kerja harus memahami teknik budidaya, mulai dari pemilihan benih berkualitas, pengelolaan pakan, hingga pengendalian penyakit. Pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala menjadi kunci untuk menjaga produktivitas. Selain itu, dibutuhkan manajemen kerja yang efektif untuk mengatur jadwal monitoring kualitas air, pengisian pakan ke dalam feeder otomatis, dan hingga panen ikan secara efisien. Selain itu, terdapat juga tenaga kerja tambahan seperti kenek yang memiliki tugas membongkar muatan sarana produksi.
seperti pakan, benih ikan, dan peralatan yang dibutuhkan. Untuk upah harian yang diberikan kepada tenaga kerja inti yang mengurus bagian budidaya diberi upah Rp125.000 per hari dengan jam kerja 9 jam, yaitu dari jam 7 pagi hingga 4 sore. Sedangkan upah harian tenaga kerja kenek diberikan upah Rp100.000 per hari dengan jam kerja yang sama dengan tenaga kerja inti. Kalau ikan 1, 2 itu ada yang Kemudian terkait dengan sumber daya alamnya, menurut narasumber, sumber daya airnya kalau dipaksakan kurangnya kurang, dipaksakan cukup ya cukup. kalaupun kurang, mereka akan mengusahakan kualitas airnya agar tetap terjaga, yaitu dengan diadakan jadwal pembersihan kolam dari sisa pakan, sehingga air kolamnya diganti secara rutin. Untuk sumber airnya tidak dari Sungai Galunggung karena sudah tercemar dari aktivitas tambang pasir. Debit air di wilayah tersebut sudah cukup besar, tetapi untuk kualitasnya itu tidak produktif, dalam artian tidak sesuai dengan SOP budidaya ikan intensif atau modern, sehingga dilakukan upaya, yaitu yang pertama yaitu untuk pengajuan pada dinas terkait untuk dibuatkan swajalur untuk pengairan. Yang kedua, pengajuan untuk dibuatkan sumur artisis untuk kebutuhan budidaya ikan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Beberapa penyakit umum pada ikan seperti radang insang, perut kembung, dan jamur sebenarnya bisa dicegah dengan cara penerapan manajemen aquaculture yang baik, misalnya dengan menjaga kualitas air, Kurangnya mengatur perhatian kepadatan masyarakat ikan, terhadap serta pentingnya memastikan gizi kebersihan membuat kolam. daya beli terhadap ikan belum optimal. Sementara itu, harga pakan yang terus meningkat menambah beban bagi pembudidaya. Belum lagi akses pasar yang terbatas dan minimnya pendampingan teknis yang membuat proses budidaya belum berjalan seefisien yang diharapkan. Namun, ada berbagai langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasinya. Misalnya, edukasi gizi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar kesadaran akan pentingnya konsumsi ikan semakin tumbuh. Inovasi pakan alternatif yang lebih terjangkau juga menjadi kunci untuk menekan biaya produksi. Jadi untuk pemasarannya itu ada 3 macam. Yang pertama, bandar datang langsung ke tempat ini. Dari sini dijual kembali ke pasar tradisional. Yang kedua, dari sini dipasarkan ke rumah makan. Dan yang ketiga itu warga di sekitar sini terkadang itu suka datang untuk membeli ikan di sini. Dalam kegiatan budidaya ikan nila di Awida Mina Sejahtera Farm, setiap peralatan memiliki umur pakai yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan biaya penyusutan peralatan untuk mengetahui nilai penurunan aset setiap tahunnya. Masing-masing alat memiliki umur ekonomis antara 3 hingga 20 tahun. Tersebut, total biaya penyusutan seluruh peralatan mencapai sekitar Rp16.428.000 per tahunnya. Angka ini digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan biaya tetap dalam operasional budidaya setiap periode produksi. Kita mulai dengan menghitung biaya total. Biaya ini merupakan gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang berubah sesuai besarnya produksi. Biaya terbesarnya didominasi oleh pakan dan benih. Total biaya variabel mencapai Rp144.200.000. Dengan menjumlahkan total biaya tetap dan total biaya variabel, maka total biaya produksi usaha ini adalah Rp163.643.249. Selanjutnya kita akan beralih ke sisi pendapatan. Total penerimaan diperoleh dari perkalian jumlah produksi dengan harga jual Rp25.000 per kilogram dan total produksi Rp8.970 kilogram, maka total penerimaan adalah Rp224.250.000. Sekarang kita hitung keuntungan dengan mengurangi total penerimaan dengan biaya total. Usaha ini berhasil meraih keuntungan sebesar Rp60.606.750. Selanjutnya, kita menganalisis profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan usaha menghasilkan laba dari total biaya yang dikeluarkan. Setelah dihitung, profitabilitas usaha ikan nila ini mencapai 37%. Nah, apa artinya angka 37% ini? Ini berarti untuk setiap penggunaan Rp100 dalam proses produksi, usaha ini mampu menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp37. Angka profitabilitas yang positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa Awida Mina Sejahtera Farm adalah usaha yang cukup menguntungkan karena tingkat pengembalian keuntungannya jauh melebihi biaya yang telah dikeluarkan. Untuk menjalankan usaha pembesaran ikan nila di Awida Mina Sejahtera, diperlukan 2 jenis modal utama, yaitu modal investasi tetap dan modal kerja operasional. Pertama, biaya investasi atau modal tetap merupakan pengeluaran untuk membeli aset utama yang digunakan dalam jangka panjang. Bisa dilihat apa saja yang diperlukan untuk usaha ini. Total nilai investasi untuk seluruh peralatan yang digunakan dan infrastruktur ini mencapai sekitar Rp1,23 miliar. Kedua, terdapat biaya operasional awal yang digunakan untuk menjalankan satu siklus produksi pertama. Biaya ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Total keseluruhan biaya operasional mencapai kurang lebih Rp163 juta. Jika digabungkan, maka total dana yang dibutuhkan untuk mendirikan sekaligus menjalankan satu siklus awal budidaya ikan nila di Awida Mina Sejahtera Farm ini diperkirakan sebesar
efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi.